Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita boleh bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, kembali kita boleh belajar akan firman Tuhan melalui roti gembala. Sebelumnya kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik atas kehidupan kami. Engkau selalu menyertai menolong kami. Bahkan sepanjang malam hari ini Tuhan sudah menolong kami sepanjang istirahat kami. Pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu sebelum kami melakukan semua aktivitas kami. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar ayat firman Tuhan dengan satu tema, penderitaan jalan menuju kemuliaan Allah. Di dalam 2 Korintus ini kita boleh belajar tentang kemanusiaan Paulus, berbeda dengan di 1 Korintus berbicara tentang banyak bicara tentang doktrin-doktrin Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di dalam 2 Korintus ini kita banyak belajar tentang kemanusiaan Paulus seperti perasaannya, harapannya, keinginannya, penderitaan yang banyak dialami oleh Rasul Paulus. Pagi hari ini, setiap hari, setiap saat kita sering sekali mendengarkan tentang penderitaan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan hari-hari ini dunia bukan bertambah baik, tetapi setiap hari ada berita-berita yang tidak mengenakan dalam setiap pribadi kita. Penderitaan-penderitaan yang dialami setiap pribadi, pribadi lepas pribadi. Tapi pagi ini kita mau belajar asal atau sumber penderitaan yang dialami oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus ini ada beberapa bagian. Yang pertama, penderitaan yang berasal dari sisi musuh-musuh ketika Paulus memberitakan Injil, yaitu yang pertama penderitaan yang dialami Paulus yaitu secara fisik atau badani. Kita boleh melihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat di sini Paulus mengalami banyak penderitaan. Banyak sekali penderitaan yang dialaminya secara badani, secara fisik ketika dia memberitakan Injil Kristus. Tetapi kita boleh melihat penderitaan di sini ada banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita boleh belajar dari kehidupan dari Rasul Paulus, sikap Paulus untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang dialami itu adalah dia selalu bersyukur. Dia bukan bersungut-sungut, tetapi dia selalu bersyukur.
Ada banyak dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan satu penderitaan yang sangat berat, yang bertubi-tubi. Bahkan di sana dikatakan tadi, penderitaannya Paulus itu adalah mengalami penderitaan yang berlimpah-limpah. Di ayat 5 dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Tetapi di dalam penderitaan yang banyak sekali yang dialami oleh Paulus, dia selalu bersyukur. Kenapa Paulus bisa bersyukur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kita boleh melihat ada beberapa alasan. Di ayat yang ketiga dan 4, karena ada penghiburan dari Allah. Ayat yang ketiga dan 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ada penghiburan daripada Tuhan. Di dalam dia boleh mengalami banyak penderitaan ketika dia memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku, itu alasannya yang pertama kenapa Paulus selalu bersyukur dalam segala hal di dalam mengalami penderitaannya. Lalu yang kedua, karena penderitaan membawa keuntungan bagi orang-orang lain. Paulus bisa menghibur orang-orang lain yang mengalami penderitaan juga. Di ayat yang keempat dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan yang penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ketika Paulus dalam banyak macam penderitaan, tetapi dia juga boleh membawa penghiburan. Dia bisa menghibur orang-orang lain juga yang mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Paulus mendapat penghiburan dari Tuhan. Paulus mendapat penghiburan, mendapat kekuatan dari Tuhan sehingga dia bisa menghibur orang lain. Sama dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya penderitaan itu jalan menuju kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita juga harus mau menghibur orang lain yang dalam penderitaan. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mendapat penghiburan, mendapat kekuatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang Paulus alami, kemuliaan Allah itu bisa tersingkap. Karena apa? Karena Allah dikenal sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Di 2 Korintus 1 ayat yang ketiga saya baca, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi kemuliaan Allah tersingkap di saat Paulus mengalami penderitaan. Karena Allah dikenal sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Kehidupan kita yang mengalami penderitaan, kita akan melihat juga kemuliaan Allah akan disingkapkan ketika apa? Ketika kita mengenal Bapa kita adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di tengah penderitaan, di tengah badai yang menimpa keluarga kita, pribadi kita, mungkin dalam hal keuangan, mungkin dalam hal perekonomian, mungkin dalam hal apa saja, kita tahu bahwa Tuhan selalu Bapa yang mengasihi kita. Dan Allah juga dikenal sebagai sumber penghiburan. Penderitaan Paulus membawa dia lebih paham tentang Kristus. Paulus lebih memahami tentang kehadiran Tuhan di dalam penderitaannya. Hidup kita yang diberhadapkan dengan berbagai macam masalah penderitaan, biarlah penderitaan ini akan membawa kita semakin hari iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karakter kita juga semakin dibentuk lewat proses, lewat penderitaan apapun yang kita alami. Lalu yang kedua, kita boleh belajar
penderitaan di 2 Korintus 4 ayat 8, 9 dan 16 sampai 18. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 9 di situ dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun berada di tengah-tengah penderitaan yang sangat hebat, tetapi kita boleh melihat Paulus itu merespon dengan positif. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, tetapi dikatakan di situ, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini adalah satu respon yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana pernyataan Paulus di ayat ini, dikatakan di ayat yang ke-10 juga, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dibandingkan dengan penderitaan Yesus, tidak seberapa apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus selalu berpikiran dan merespon positif penderitaan yang dialami? Yang pertama, karena manusia batiniahnya selalu diperbaharui hari lepas hari. Kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya baca bagi kita semuanya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus, dia merespon dengan positif apapun yang dialaminya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia batiniahnya setiap hari diperbaharui. Walaupun manusia secara fisik kita mungkin semakin merosot, semakin melemah, tetapi biarlah manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui hari lepas hari. Dan yang kedua, karena Paulus mengerti bahwa penderitaan yang dialami sekarang ini adalah penderitaan sementara. Saya baca di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus melihat bahwa penderitaan yang dialami sekarang itu hanyalah penderitaan yang sementara. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan sediakan baginya. Lalu yang ketiga, alasan apa mengapa Paulus merespon dengan positif apa yang dialaminya adalah karena ada kemuliaan kekal yang menanti. Dia mengarahkan pandangannya kepada kekekalan, kemuliaan kekal yang sudah menanti. Di ayat yang ke-18 2 Korintus 4 saya baca buat kita, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan Allah. Ketika kita mengalami banyak hal, penderitaan, masalah, badai yang menerpa kehidupan kita, mari kita senantiasa menanggapinya, meresponinya dengan positif. Karena apa? Sebagaimana Paulus, setiap hari manusia batiniahnya diperbaharui, dan setiap hari dia menganggap bahwa penderitaan yang dialami adalah sementara, dan karena ada kemuliaan kekal yang menanti di dalam kehidupannya. Itu sebabnya
Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan apa yang sedang kita alami, problema apa yang sedang kita alami, yang menurut kita terlalu sukar, terlalu berat. Tetapi mari kita sebagaimana Rasul Paulus, dia senantiasa lewat penderitaannya yang dialami, dia mengenal Bapaknya, Bapa yang penuh belas kasihan. Bapa adalah sumber segala penghiburan dalam kehidupannya. Dan lewat penderitaan ini, Paulus mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah kehidupan kita juga sebagaimana Rasul Paulus, dia berkata bahwa penderitaan yang dialami saat ini adalah sementara. Karena dia tidak melihat sementara, tetapi di ayat 18 dikatakan, karena yang kelihatan sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kita mau senantiasa untuk tetap setia, kuat. Penderitaan bukan untuk dihindari, tetapi mari kita akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Akan diberikan kepada kita kemuliaan lepas kemuliaan. Ayat terakhir kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8, ayat 18 saya baca bagi kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yaitu kemuliaan yang sudah disediakan bagi kita, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini akan menguatkan dan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Mari kita senantiasa tetap kuat, tetap teguh, merespon dengan benar. Kita percaya bahwa Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa sumber segala penghiburan. Bahkan kita mau semakin hari semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami alami, penderitaan, masalah, problem apapun yang kami alami, kami mau senantiasa sebagaimana Rasul Paulus yang dia senantiasa berkata bahwa Tuhan adalah penghiburan dalam kehidupannya, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, berbelas kasihan, dan sumber segala penghiburan yang senantiasa menghibur setiap pribadi kami yang ada. Dan kami mau merespon setiap penderitaan yang kami alami dengan positif, karena kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami ini hanya sementara. Kami nantikan yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau tanamkan dalam setiap hidup kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan putus asa dan menyerah. Kami mau terus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.